Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Seren Rulia Meldio, dalam channel YouTube Serem_01. Baik, teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teknik wawancara, di mana saya akan memaparkan kiat-kiat agar wawancara yang kita lakukan ini dapat berhasil dan kita memperoleh data-data yang kita inginkan untuk kepentingan suatu berita seperti itu. Baik, kita akan membahas teknik wawancara dimulai dari persiapan wawancara, kemudian tahap pelaksanaan, dan pasca wawancara. Nah, di mana ini nanti kita akan membahas mengenai sesuatu ataupun proses tahapan-tahapan apa yang perlu kita laksanakan sebelum melakukan wawancara, saat melakukan wawancara, dan setelah melakukan wawancara. Apa-apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin melakukan wawancara seperti itu. Baik, yang pertama tahap persiapan wawancara, di mana kita itu akan menentukan topik ataupun bahasan apa yang akan kita angkat untuk suatu wawancara. Jadi kita menentukan terlebih dahulu isu apa yang akan kita gunakan nantinya. Biasanya isu-isu ini kita angkat tentang isu yang sedang populer ataupun isu yang sedang marak diperbincangkan, yang sedang heboh di kalangan masyarakat seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah kita menentukan isu, maka kita akan mendalami isu ini tadi. Bisa melalui searching di internet seperti itu. Kita belajar lebih dalam tentang isu yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian yang ketiga, kita akan menyiapkan pertanyaan dari isu tadi yang sudah kita dalami. Kita menarik beberapa pertanyaan, tentunya 5W1H ya, untuk nantinya kita ajukan kepada narasumber. Setelah mendapatkan pertanyaan 5W1H, kemudian kita menentukan narasumber atau siapa-siapa saja yang perlu kita wawancarai, yang tentunya berkaitan dengan isu yang sedang marak ini tadi, seperti itu. Setelah kita tentukan narasumbernya, siapa-siapa saja yang akan kita wawancara, kemudian tahap selanjutnya ialah kita akan membuat janji ataupun kita menghubungi narasumber. Seandainya narasumber ini orang penting ya, tentunya kita akan menghubungi asisten kerja beliau terlebih dahulu ataupun menghubungi kantor instansi yang berkaitan untuk kepentingan wawancara. Jadi setelah kita menentukan narasumber, sudah tahu siapa yang akan kita. Jadi setelah tahu siapa yang akan kita wawancara, maka selanjutnya ialah kita membuat janji ataupun kita menghubungi narasumber untuk kepentingan wawancara seperti itu. Bisa kita menanyakan kapan waktu bisa untuk wawancara, kemudian atau mungkin kita bisa meminta narasumber untuk wawancara sebentar seperti itu. Kemudian kita memasuki tahapan pelaksanaan wawancara, di mana setelah kita mendapatkan izin dari narasumber, yang mana kalau tentunya kita tidak mendapatkan izin, maka kita perlu menyiapkan opsi siapa lagi yang akan kita wawancara ketika narasumber yang pertama tadi tidak merespon ataupun mungkin tidak bersedia untuk kita wawancarai. Kita harus memiliki opsi lain. Siapa nih yang akan kita wawancara jika narasumber pertama tidak bersedia untuk diwawancarai gitu. Nah, seandainya narasumber yang pertama tadi bersedia, maka selanjutnya kita sudah mendapatkan waktu kan, sudah mendapatkan janji kapan narasumber tadi bisa ditemui ataupun bisa diwawancarai. Hal yang selanjutnya kita lakukan adalah tentunya datang tepat waktu sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah kita dapatkan dari narasumber. Misalnya datang jam 8 pagi, maka kita harus on time bisa sebelum narasumber itu datang, bahkan 30 menit sebelumnya mungkin kita sudah ada di lokasi seperti itu. Karena kita juga nantinya akan menghormati waktu dari narasumber, karena kita di sini kita yang berkepentingan untuk memperoleh informasi gitu. Setelah datang tepat waktu, kemudian selanjutnya kita menggunakan pakaian yang rapi, yang tentunya cocoklah untuk menemui orang-orang yang lumayan penting gitu. Jadi kita menggunakan pakaian yang sekiranya cocok gitu. Kemudian yang ketiga,
ialah kita memperkenalkan diri. Ketika sudah sampai di ruangan, misalnya di ruangan narasumber, hal selanjutnya ialah kita memperkenalkan diri. Saya dari mana? Misalnya saya Sherly Meldio dari RRI gitu. Nah, setelah memperkenalkan diri dan agensi ataupun dari mananya, kemudian kita mengutarakan maksud kita datang ke sini untuk apa. Misalnya kan, Pak, maaf saya Sharon dari RRI. Saya di sini untuk kepentingan wawancara mengenai masalah ini yang kemarin telah kita perbincangkan melalui telepon ataupun via chat WA gitu. Selanjutnya, kita akan setelah memasuki proses ya, kita telah memperkenalkan diri tadi, maka narasumber bersedia untuk diwawancarai. Selanjutnya kita akan memasuki proses dari wawancara. Sudah termasuk proses ya, jadi kita akan menanyakan biodata dari narsum ini. Jadi kita menanyakan nama, kemudian gelar gitu. Kalau bisa, bahkan kita meminta narasumber langsung yang menuliskan nama ataupun gelarnya agar tidak salah nantinya. Karena ini juga sangat penting, seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk menulis poin-poin penting apa yang kita dapatkan ketika wawancara. Jangan hanya mengandalkan rekaman ataupun voice recorder seperti itu ya, karena juga kita diharuskan untuk menulis agar tidak salah, karena kadang-kadang kan voice recorder itu tidak berjalan baik, misalkan ada beberapa gangguan, sehingga kita juga dituntut untuk menulis. Kemudian ajukan pertanyaan yang singkat, karena kita kan menghargai waktu dari narasumber yang terkadang tidak semua narasumber itu mempunyai waktu yang banyak untuk kita wawancarai, sehingga kita mengajukan pertanyaan yang singkat-singkat saja. Dan kemudian yang terakhir ialah jangan lupa untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Karena kan kita melakukan wawancara tentunya untuk kebutuhan berita yang akan kita tulis. Pada dari itu tentunya kita harus memahami secara menyeluruh tentang apa yang akan kita tulis nantinya. Jadi menjadi seorang pendengar yang baik itu tentunya penting. Nah, itulah tadi tahap pelaksanaan wawancara. Dan ada beberapa hal juga nih teman-teman yang perlu kita hindari ketika wawancara. Yang pertama ialah kita dilarang untuk ataupun hindari untuk bersifat interrogatif ataupun bersifat memojokkan narsum ini, karena ketika seseorang merasa dipojokkan, maka tentunya dia akan bisa memicu kemarahan atau bahkan kita bisa diusir gitu ya. Tentunya nanti proses dari wawancara itu tidak akan berjalan dengan baik seperti itu. Kemudian yang kedua, hindari pertanyaan yang nantinya akan menimbulkan jawaban ya atau tidak gitu. Jadi usahakan bertanya itu yang nantinya akan mendapat penjelasan lebih panjang, bukan sekedar jawaban ya atau tidak gitu. Kemudian yang ketiga, bertanyalah dengan menggunakan mengapa, bukan kenapa. Karena mengapa secara tidak langsung kita nantinya jangan gunakan apakah, bukan, gunakanlah mengapa gitu. Karena nantinya ketika kita menggunakan mengapa, maka akan ada penjelasan lebih lanjut dari narasumber tadi. Namun sebaliknya, jika kita bertanya apakah, nah itu nanti langsung apakah Anda sakit, contoh ya, maka akan langsung dijawab tidak ataupun ya saya sakit, gitu saja, tidak ada penjelasan lebih lanjut gitu. Kemudian yang terakhir, hindari pertanyaan ganda ataupun satu poin namun kita buat jadi 2 pertanyaan gitu. Jadi hindari saja karena ini dapat menghabisi waktu. Nah, kemudian tahap yang ketiga, pasca wawancara, setelah tadi persiapan, kemudian masuk pelaksanaan, dan ini pasca wawancara. Setelah mendapatkan informasi, nah setelah kita melakukan wawancara dengan narasumber, maka langsung
ataupun segeralah menginterpretasikan atau mengarsipkan apa yang kita dapatkan tadi. Atau langsung saja diolah hasil wawancara tadi menjadi berita agar tentunya kita itu tidak lupa seperti itu. Baik, itulah tadi tips-tips agar wawancara yang kita lakukan itu berhasil. Saya Serandula Meldio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.